Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Xiaoyan menoleh setelah menonton boneka setan bumi dan Tian Huo Sun Ze mengisi binatang kalajengking naga racun langit. Dia melemparkan tatapannya ke arah binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan suara gemuruh keras saat menuju ke arah ini. Karena binatang-binatang ini ditutup oleh, Xiaoyan bisa melihat bahwa dua sosok berdiri di punggung binatang magical besar di depan. Dua aura besar dan kuat, yang Xiaoyan rasakan sebelumnya, berasal dari mereka. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang layak menjadi tuan dari aliran dewa yang jatuh. Dia memiliki dua bawahan dengan kekuatan seperti itu di bawahnya. Xiaoyan menyipitkan matanya, menempatkan pandangannya pada dua sosok, dan memberikan komentar. Tinggalkan mereka berdua kepada aku. Kamu harus memblokir kerumunan binatang. Apa yang kamu katakan? Dokter peri kecil tersenyum manis saat dia bertanya. Apakah itu baik-baik saja? Xiaoyan ragu sedikit setelah mendengarnya sebelum bertanya. Mereka berdua baru saja mencapai kekuatan bintang 4 Douzong. Luka aku sudah sembuh total. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Si dokter peri kecil terus tersenyum saat dia berkata, di sisi lain, ada banyak sekali binatang buas di kerumunan binatang itu. Jika kamu tidak serius, kamu mungkin akan jatuh tanpa terduga. Mereka hanyalah sekelompok binatang jahat, apa yang bisa mereka lakukan? Xiaoyan tertawa keras, tampak sangat sombong. Bocah bodoh. Kamu berani membuat masalah di wilayah pemimpin aku. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Raungan marah dipancarkan dari kerumunan binatang yang bergegas saat Xiaoyan tertawa. Tiba-tiba, dua suara hembusan angin muncul. Dua sosok bergegas ke depan dan muncul 100 meter dari Xiaoyan dan dokter peri kecil. Kedua tokoh itu tampak sangat aneh karena ukuran mereka tidak cocok. Yang satu gemuk seperti bola dan tanah tampak berguncang ketika dia berjalan. Yang lainnya sama kurusnya dengan ranting, muncul persis seperti batang bambu. Sebuah kelicikan yang menyeramkan berkedip di mata. Bahkan Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat dua orang ini. Dia segera menemukan itu lucu. Penampilan luar dari keduanya benar-benar aneh. Keluar dari wilayah kalajengking langit. Jika tidak, matilah. Itu sosok manusia besar mengungkapkan keganasan di matanya saat dia menatap Xiaoyan dan dokter peri kecil. Dia mengepalkan tangannya dan palu besar seukuran manusia muncul. Palu besar itu diayunkan secara acak dan dentuman sonik yang rendah terdengar. Bahkan tanah terguncang sampai beberapa lubang yang dalam terbentuk. Orang kurus di sampingnya menyapu pandangannya di kelompok Xiaoyan dengan cara jahat. Setelah itu, dia dengan cepat melirik ke binatang kalajengking naga racun langit. Pertarungan jiwa yang menggetarkan telah meletus di sana. Tiga ahli dengan kekuatan dari 8 bintang Douzong saling bertukar pukulan. Kegiatan yang dibuat tentu saja tidak akan kecil. Gelombang demi gelombang energi yang menakutkan beriak ke bawah. Meskipun mereka jauh, masih mungkin untuk merasakan tekanan yang terkandung dalam gelombang energi. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba datang ke kawasan kalajengking langit? Apalagi, keduanya yang bertarung dengan pemimpin memiliki kekuatan yang tidak kalah dengannya. Dua orang di depan juga jelas bukan orang biasa. Kejutan muncul di mata orang ini saat mereka diam-diam berbalik. Tinggalkan mereka untuk aku. Kerumunan binatang akan datang. Kamu harus bertindak. Dikabarkan bahwa binatang kalajengking naga racun langit mampu meminjam gas beracun dari kerumunan binatang.
Karena itu, kamu harus mengejar mereka secepatnya. Dokter peri kecil mengepalkan tangannya. Sebuah doki keabu-abuan berkilau melayang di atas telapak tangannya. Setelah menginstruksikan Xiao Yan, dia menggerakkan tubuh indahnya dan bergegas ke depan, mengisi duo gemuk dan kurus itu. Gadis kecil, kamu mencari kematian. Aku yang lama tidak akan menahan diri karena kamu seorang gadis. Lemak besar segera mengeluarkan suara marah ketika dia melihat dokter peri kecil menepi. Dia menginjak tanah, menyebabkannya berguncang ketika dia melakukannya. Setelah itu, dia menyerang dokter peri kecil seperti gunung kecil. Palu besi besar di tangannya membawa ledakan sonik terus-menerus saat dengan ganas menghantam dokter peri kecil. Dentang, pilar doki yang luas dan mungkin ditembakkan dan bertabrakan dengan palu besi. Segera, suara logam meletus. Bunga api ditembak. Palu besi besar itu dikirim terbang sementara lemak pengisian terhuyung mundur. Wanita ini benar-benar galak. Gan Ho, mengapa kau tidak menyerang? Ekspresi wajah si gemuk berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam setelah dipaksa mundur oleh dokter peri kecil hanya dengan satu pukulan. Pria kurus seperti ranting itu mengerutkan kening ketika mendengar teriakan itu. Dia mengepalkan tangannya dan dua belati panjang muncul. Kakinya menginjak tanah, memancarkan suara swoosh saat dia berubah menjadi sosok buram yang melesat menuju Little Fairy Doctor. Dokter peri kecil tidak panik sedikit pun dalam menghadapi serangan gabungan ini oleh figur-figur kurus dan gemuk. Langkahnya elegan dan tenang. Setiap kali dia melambaikan tangannya, doki yang besar dan kuat akan muncul, memaksa kedua orang ini untuk menghindar dengan cepat. Bahkan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan itu. Xiao Yan menghela napas lega setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak menghadapi masalah. Dia mengangkat matanya dan melihat kerumunan binatang. Dengan tawa dingin, tubuhnya melintas dan muncul di udara di atas mereka. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan api hati jatuh dipisahkan dari api hati teratai kaca sebelum tetap tersangkut di depannya. Xiao Yan menutup matanya dan menyebarkan kedua tangannya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan api jatuh hati di depannya segera bergetar. Setelah itu, gelombang tak terlihat yang kuat membentuk bentuk riak melingkar saat menyebar. Riak tak terlihat itu dengan cepat menyebar dan membuat kontak dengan kerumunan binatang dalam sekejap mata. Banyak raungan muram segera terdengar. Momentum yang kuat dari kerumunan binatang menjadi kacau. Gumpalan asap putih mulai muncul di tubuh beberapa binatang ajaib. Engah, engah, engah. Riak tak terlihat lain menyebar dan tiba. Segera, sekelompok api meledak di antara kerumunan binatang. Binatang beracun yang tak terhitung jumlahnya dinyalakan meskipun tidak ada api. Mereka berubah menjadi bola api yang dengan liar melarikan diri ke segala arah. Sesaat kemudian, mereka ambruk dan berubah menjadi tumpukan abu. Kerumunan binatang tidak kekurangan binatang kuat yang memiliki sedikit kecerdasan tetapi belum berubah menjadi bentuk manusia. Mereka mampu memblokir serangan api hati jatuh semacam ini. Selain itu, karena memiliki kecerdasan, mereka tidak bertindak sama seramnya dengan binatang ajaib lainnya dan menyerang ke depan meskipun mengetahui bahwa area di depan mereka dipenuhi dengan bahaya. Tentu saja, binatang sihir yang memiliki kecerdasan adalah minoritas. Sebagian besar hewan ajaib hanya menggunakan naluri mereka. Saat ini, mereka berada di bawah kendali binatang kalajengking naga racun langit, jadi yang mereka tahu adalah mereka harus menyerang ke depan. Namun, di bawah serangan skala besar dari api hati jatuh, setiap magical beast yang masuk dalam radius 100 meter dari Xiao Yan akan, tanpa kecuali, berubah menjadi abu di tengah gelombang setelah gelombang suara tiupan. Meskipun ini adalah kasusnya,
masih ada jumlah yang tak henti-hentinya dari magical beast yang mengisi tanpa rasa takut akan kematian. Hal ini menghasilkan lapisan abu yang tebal terbentuk di dataran, menyebabkannya tampak sangat sepi. Xiaoyan tanpa sadar merajut alisnya sebagai peningkatan jumlah binatang sihir dibebankan ke depan. Dia melirik awan racun yang tersisa tepat di atas sihir binatang. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa melanjutkan pembunuhan ini jika mereka terus maju. Binatang-binatang ajaib ini dikendalikan oleh naga skorpion binatang naga racun dan tidak merasa takut. Mengaum, auman naga keras, jelas bergema sementara Xiao Yan merenungkan masalah. Kegemparan terbentuk di kerumunan binatang dan kabut asap di udara mulai bergerak. Arah yang bergeser adalah medan perang tempat binatang kalajengking naga racun langit berada. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Binatang kalajengking naga racun langit saat ini jelas tidak lagi mampu menahan serangan gabungan dari Tian Huo Sun Ze dan boneka setan bumi. Dia berpikir untuk menggunakan kekuatan awan racun yang terbentuk dari puluhan ribu binatang buas. Jika dia diizinkan untuk melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan bahwa beberapa perubahan tak terduga mungkin ditambahkan ke situasinya. Karena kamu ingin meminjam kekuatan awan beracun, aku akan menghancurkannya. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia menelan api jatuh hati kembali ke tubuhnya. Api dengan cepat bergabung dengan api inti teratai hijau dan sekali lagi membentuk api hati teratai kaca. Segel di tangannya berubah dan api hijau giok melesat ke arah langit. Ini bergoyang dan berubah menjadi serigala api besar yang berukuran ratusan kaki. Api serigala melompati langit, memancarkan suhu tinggi dalam proses dan menyebabkan kabut racun di sekitarnya untuk langsung menyebar. Ketika serigala api ini, terbentuk dari api hati teratai kaca, telah muncul, kerumunan binatang di bawah segera membentuk keributan yang intens. Mereka merasakan ketakutan jauh di dalam hati mereka pada makhluk yang panas dan penuh dengan energi yang api surgawi. Binatang kalajengking naga racun langit, yang jatuh ke dalam belitan, merasakan serigala api yang terbentuk di langit. Ekspresinya juga berubah drastis dalam prosesnya. Hihi, sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Tawa tiba-tiba terdengar dari balik naga pemangsa naga racun langit tepat ketika pikirannya sejenak terganggu. Segera, sebuah telapak tangan yang berisi kekuatan yang sangat besar dan kuat tertanam kuat di belakang binatang itu. Bro, setelah menerima pukulan berat, seteguk darah segar diludahkan keluar dari mulut binatang kalajengking naga racun langit. Darah segar ini baru saja muncul ketika mereka berubah menjadi panah darah yang dengan kejam melesat ke wajah boneka setan bumi yang telah tiba di depan. Suara zing, zing, muncul. Namun, boneka setan bumi tidak bereaksi terhadap ini. Tinju kuatnya masih tanpa suara berayun ke depan. Bajingan, raja ini tidak akan membiarkan kalian semua pergi. Binatang kalajengking naga racun langit menghindari pukulan seperti gunung dari boneka setan bumi dengan cara yang menyedihkan. Ekspresinya keunguan saat dia dengan marah meraung. Binatang kalajengking naga racun langit. Binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan desisan dari tenggorokannya setelah menarik kembali. Tubuhnya langsung membengkak. Seketika, dia berubah menjadi binatang buas raksasa setinggi 1000 kaki. Ia mengangkat kepalanya dan menghadapi awan beracun yang telah dibentuk oleh uap beracun dari puluhan ribu binatang buas. Sebuah kekuatan hisap melonjak dari mulutnya. Surga menelan. Dalam mimpimu, Xiao Yan tertawa dingin ketika dia melihat ini. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api melebarkan mulut besarnya. Pilar api besar ditembakkan dan menghantam awan beracun yang sangat besar. Suhu api surgawi sangat menakutkan, menyebabkan kabut beracun segera membentuk asap putih.
Gas beracun yang menakutkan berkumpul di dalamnya tersebar seperti balon yang pecah. Karena terbakarnya api surgawi, jumlah uap racun yang diserap oleh binatang kalajengking naga racun langit sangat sedikit sehingga menyedihkan, yang menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit menjadi sangat marah. Mata merah darahnya menatap Xiaoyan, dan ekor kalajengking setinggi puluhan meter menembus udara, menembaki Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Segel di tangannya bergerak dan serigala api besar menerkam, memungkinkan ekor kalajengking menembus tubuhnya. Suhu tinggi yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor kalajengking memancarkan gelombang suara zing, zing, melolong. Rasa sakit yang intens yang ditularkan dari ekornya menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit untuk menghadapi langit dan mengeluarkan ratapan sedih. Namun, ratapan menyedihkannya baru saja terdengar ketika sosok berwarna perak muncul di atas kepalanya. Sebuah pukulan menghancurkan mata besarnya tanpa menunjukkan belas kasihan. Blaar, suara rendah dan dalam muncul. Darah segar berceceran ke langit, menyebabkan tempat itu muncul seolah-olah hujan darah. Di bawah pukulan berat ini, bahkan binatang kalajengking naga racun langit tidak bisa menahan diri. Itu jatuh dari langit dan menghantam tanah. Tanah bergetar dan gunung-gunung berguncang. Setelah tubuh yang sangat besar dari binatang kalajengking naga racun langit hancur ke tanah, seluruh tanah bergetar. Seolah-olah gempa bumi telah terjadi ketika banyak retakan tebal tersebar dari tempat di mana ia mendarat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit dragon membentuk lubang besar di tanah. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari matanya menyebabkannya mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Darah segar mengalir keluar dari matanya yang hancur seperti aliran kecil. Pukulan dari boneka setan bumi sebelumnya benar-benar menyebabkannya menderita. Bajingan, raja ini akan merobek kamu semua menjadi 1000 keping. Binatang kalajengking naga racun langit meraung marah ke langit. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan yang tak tertandingi. Hari ini sepertinya adalah satu-satunya saat dia menjadi begitu sengsara karena dia telah mengambil bentuk manusia. Binatang kalajengking naga racun langit melebar mulutnya yang sangat besar setelah itu mengeluarkan raungan marah. Energi yang padat dan berwarna darah dengan cepat diaglomerasi. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah yang lebarnya setengah kaki. Energi menakutkan yang terkandung dalam pilar cahaya menyebabkan udara sekitarnya membentuk gelombang riak yang intens. Zing! Kepala buasnya diayunkan saat pilar cahaya berwarna darah menembus udara dengan suara swoosh. Itu seperti petir terbalik saat itu bergegas ke langit. Hati-hati, Tian Huo Zunze mengungkapkan ekspresi tenang ketika dia melihat pilar cahaya berwarna darah. Binatang kalajengking naga racun langit ini akan menjadi gila. Siapapun yang hadir kemungkinan tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka bertahan seperti serangan kuat. Xiaoyan segera merasakan bahaya dari pilar cahaya berwarna darah. Sebelum Tian Huo Zunze mengeluarkan peringatannya, dia telah mengaktifkan gerakan 3000 petir. Banyak bayangan setelahnya yang tertinggal di langit sementara tubuh aslinya aneh menghilang. Pilar cahaya berwarna darah memiliki kekuatan yang mematikan, dan itu tampak seperti sebuah meriam yang mencoba untuk meledakkan lalat di wajah Xiaoyan, yang licin seperti seekor ular. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit mengalami kesulitan mengendalikan serangan karena rasa sakit yang hebat. Oleh karena itu, pilar cahaya berwarna darah ini memotong udara dan menembak ke langit yang jauh. Setelah itu, menghilang dari pandangan semua orang. Xiaoyan, aku akan menjebaknya. Kamu harus memerintahkan boneka setan bumi untuk menyerang kepalanya. Tian Huo Zunze memerintah dengan suara yang dalam.
Ekspresinya menjadi sedikit kuburan setelah menghindari serangan balik yang hebat dari binatang kalajengking naga racun langit. Dimengerti, Xiaoyan buru-buru mengangguk ketika dia mendengarnya. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat merepotkan untuk ditangani. Dua ahli yang memiliki keduanya mencapai kekuatan dari 8 bintang, Dozong, tidak dapat melakukan apapun dalam waktu singkat. Selain itu, ini dengan Xiaoyan membantu mereka di samping. Jika Xiaoyan tidak menghancurkan awan racun sebelumnya, kemungkinan situasi saat ini akan berakhir sangat berbeda. Wajah Tianhuo Zunze serius. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Sementara tangannya bergerak, kekuatan spiritual ini berubah menjadi jaring tak kasat mata 1000 kaki. Pergi. Tianhuo Zunze melambaikan lengan bajunya. Jaring besar, terbentuk dari kekuatan spiritual, segera melesat ke bawah. Setelah itu, ia menjebak tubuh besar dari binatang kalajengking naga racun langit. Jaring spiritual besar baru saja melakukan kontak dengan tubuh binatang kalajengking naga racun langit ketika gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Jaring spiritual semacam ini bisa mengabaikan tubuh fisik yang kuat dan menahan jiwanya. Pengendalian mendadak ini mengejutkan naga skorpion binatang racun langit. Ini dengan cepat berjuang, tetapi tidak peduli bagaimana itu bergerak. Jaring spiritual yang luar biasa muncul seperti belatung di tulangnya. Ini dengan kuat melekat pada tubuhnya, mengikatnya dengan kuat dalam prosesnya. Lakukan. Tianhuo Zunze dengan tegas menangis. Xiaoyan mengangguk sekali. Dia meringkuk jarinya dan boneka setan bumi, yang tetap di udara, meluncur turun dari langit. Setelah itu, ia dengan kejam menabrak tubuh binatang kalajengking naga racun langit seperti peluru meriam. Momentum ke depan yang menakutkan menyebabkan tubuh binatang itu runtuh. Mengaum. Kekuatan menakutkan yang ditransmisikan dari tubuh boneka itu menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit untuk memancarkan raungan gila dan marah. Ekor besarnya diayunkan, berubah menjadi kilatan hitam saat itu menembak ke arah boneka setan bumi di punggungnya. Xiaoyan dengan dingin tertawa ketika dia melihat ini dari langit. Segel tangannya berubah dan serigala api di langit, yang terbentuk dari api hati teratai glaze, bergegas turun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dengan kejam menggigit ekor kalajengking yang hendak menyerang boneka setan bumi. Segera, gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Api serigala menerjang dan menyebabkan kabut putih naik di atas tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan binatang itu merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit yang membakar. Blaar. Di bawah penindasan ganda dari jaring spiritual yang sangat besar dan serigala api, binatang kalajengking naga racun langit tidak dapat bergerak untuk beberapa saat meskipun ukurannya besar. Itu hanya bisa berjuang, menyebabkan tanah bergetar. Garis-garis letakan dengan cepat tersebar di atasnya. Blaar. Sebuah cahaya perak muncul dan muncul di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Kepalan peraknya yang terang menyerang tanpa belas kasihan, dengan kuat mendarat di kepala binatang itu. Kekuatan bertarung dari boneka setan bumi sangat ditentukan oleh tubuh fisiknya, yang telah mengalami banyak perbaikan. Meskipun tubuh fisiknya tidak dapat menggunakan doki, kekuatan destruktifnya masih menakutkan. Dengan pukulan ini dari itu, bahkan binatang kalajengking naga racun langit ini, yang memiliki kekuatan dari bintang 8, Dozong, akhirnya mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Tubuhnya meronta, dan mulai menjadi gila. Gelombang kekuatan korosif dan kabut darah padat dengan cepat mengalir keluar dari tubuh binatang kalajengking naga racun langit naga saat itu dengan liar berjuang untuk melarikan diri. Jaring spiritual Tianhuo Zunze mulai mengeluarkan suara zing,
zing. Ketika kabut darah aneh ini terbentuk, blaar, blaar, blaar. Ekspresi Xiaoyan tenggelam ketika dia melihat adegan ini. Tinju boneka setan bumi sekali lagi terkepal erat. Setelah itu, ia melemparkan satu pukulan demi satu, bertindak seperti sopir tumpukan karena tanpa ampun menabrak titik yang sama di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Suara zing, zing dipancarkan ketika kabut darah yang aneh melekat ke tubuh boneka setan bumi. Permukaan tubuh boneka yang keriput membentuk beberapa garis karena korosi ini. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika dia merasakan transformasi dari boneka setan bumi. Itu tidak terduga bahwa uap racun di dalam binatang kalajengking naga racun langit sangat ganas. Bahkan tubuh fisik yang tangguh dari boneka setan bumi tidak mampu menahannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiaoyan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa boneka setan bumi akan mampu membalikkan keadaan di hadapan barisan mereka. Perintah dirilis dari hati Xiaoyan dan cahaya perak terang meletus dari tubuh boneka setan bumi, hampir menghalangi kabut darah. Tinjunya seperti badai besar saat mendarat di kepala binatang kalajengking naga racun langit dengan cara yang gila. Suara rendah dalam muncul seolah-olah itu memukul drum, menyebabkan hati seseorang untuk mengencangkan saat melakukannya. Dengan kekuatan fisik saat ini dari boneka setan bumi, satu pukulan bisa menyebabkan seorang elit biasa Do Sung mengeluarkan darah. Namun, binatang kalajengking naga racun langit ini mengandalkan kulit tebal untuk menahan lusinan pukulan. Meskipun ini adalah kasusnya, kerak di atas kepalanya akhirnya retak. Darah segar liar melonjak keluar. Satu bahkan bisa samar-samar melihat organ keputihan di kepalanya. Seiring dengan rasa sakit yang luar biasa ini, binatang kalajengking naga racun langit angin terkejut untuk menyadari bahwa perasaan tak berdaya perlahan-lahan menyebar keluar dari jantungnya. Hidupnya tampak cepat meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, akhirnya mulai merasa takut. Jika ini berlanjut, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari bencana ini. Berhenti. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku adalah anggota suku naga kalajengking. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi jika kau membunuhku. Mata tunggal binatang kalajengking naga racun langit memerah saat itu dengan marah meraung. Kali ini, ada ketakutan tambahan dalam raungannya. Kami menginginkan inti monster kamu. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia tidak memberi binatang kalajengking naga racun langit bahkan sesaat untuk mengatur nafasnya. Dia dengan jelas mengerti bahwa jika dia membuat kesalahan sekecil apapun dalam menghadapi binatang sihir yang sekuat binatang kalajengking naga racun langit, sepertinya semuanya akan sia-sia. Mereka telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menangkap orang ini. Jika itu diizinkan untuk melarikan diri, Xiaoyan benar-benar akan kehilangan lebih banyak daripada yang akan ia dapatkan. Oleh karena itu, bahkan sementara Xiaoyan berbicara, boneka setan bumi tetap menjadi mesin pemotongan tak kenal lelah saat tinjunya dengan kejam menebas lagi dan lagi. Setiap kali mengayunkan tinjunya, itu akan menyebabkan fluktuasi menyebar di ruang angkasa. Riak tak terlihat melingkar akan menyebar setiap kali tinjunya mendarat. Kekuatan menyebarkan semacam ini menghancurkan daging di permukaan binatang kalajengking naga racun langit. Bahkan dengan tubuh tangguh dari binatang kalajengking naga racun langit, itu agak tidak mampu bertahan lebih lama setelah dengan paksa menerima begitu banyak pukulan berat dari boneka setan bumi. Aura kematian menutupi hatinya. Dalam menghadapi perasaan seperti ini kematian, kejahatan yang melonjak ke mata yang tersisa dari binatang kalajengking naga racun langit yang menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, akhirnya berbicara dengan suara lantang, "Aku, Modia,
akan menggunakan garis keturunan suku naga Kalajengking untuk bersumpah bahwa kau harus melarikan diri selama sisa hidupmu saat dikejar oleh suku naga Kalajengkingku. Mata merah darah terakhir dari makhluk naga racun naga raja jatuh dari wajahnya setelah kata-katanya disuarakan. Setelah itu meledak. Cahaya darah kecil menembus udara dengan kecepatan mengejutkan sebelum memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Kecepatan cahaya darah ini sangat menakutkan. Bahkan Xiao Yan hanya bisa mengedipkan matanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Suku naga Kalajengking tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak akan dapat melarikan diri. Binatang Kalajengking naga racun langit tertawa kejam. Dua aliran darah mengalir keluar dari mata besarnya, memberikannya penampilan yang sangat menakutkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi suram. Dia menggerakkan segel tangannya dan tubuh boneka setan bumi segera melepaskan cahaya perak terang yang sangat terang. Ini mengumpulkan semua kekuatannya sebelum menghancurkan tinjunya. Setelah pukulan ini, orang bisa melihat ruang retak. Lubang hitam gelap setinggi setengah kaki terbentuk. Blaar. Pukulan yang menakutkan berisi kekuatan yang mengejutkan karena dengan kejamnya menghancurkan kepala binatang Kalajengking naga racun langit. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, kepalanya yang besar mengeluarkan suara boom saat itu berubah menjadi sejumlah daging berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah binatang yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di kejauhan segera berhenti keributan mereka setelah kepala binatang Kalajengking naga racun langit meledak. Sesaat kemudian, mereka tersebar. Kecepatan lari mereka bahkan lebih cepat daripada saat mereka menyerang di sini. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.